Halo, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Jumanto Channel. Setiap kasus pembunuhan, terutama yang sangat buruk, brutal, dengan kejahatan yang tak terbayangkan, tak hanya membuat ngeri masyarakat, namun juga membuat pihak berwenang bingung. Pasalnya, tidak melulu kasus pembunuhan berakhir dengan ditemukan siapa pelakunya. Tak jarang, kasus pembunuhan yang begitu terencana tidak mampu menguak siapa pembunuhnya. Beberapa pembunuhan paling terkenal dalam 150 tahun terakhir selalu berujung nasib serupa. Tidak ditemukan pelaku pembunuhnya. Mulai dari Jack the Ripper sampai pembunuhan John Bennett. Berikut ini 6 kasus pembunuhan misterius yang belum terpecahkan sepanjang masa. Yang pertama, Jack the Ripper. Kasus pembunuhan berantai paling keji dan terkenal di London adalah Jack the Ripper. Pelaku pembunuhan yang berkeliaran di SN lebih dari seabad lalu. Dia menarget pekerja seks komersial dan meneror daerah tersebut. Berlindung di bawah nama aliasnya, Jack the Ripper membunuh dan memutilasi setidaknya 5 wanita. Masyarakat mulai panik dan takut ketika mayat-mayat korban Jack the Ripper mulai menumpuk dalam waktu 3 bulan pada tahun 1888. Ketika The Morning Post, media yang melaporkan kala itu menyebut pembunuhan wanita kedua, mereka menjelaskan bahwa pembunuhan terhadap wanita itu sangat biadab dan terlalu mengerikan untuk digambarkan. Otoritas bertanya-tanya siapakah pelaku sebenarnya dari sosok Jack the Ripper ini. Dengan keahliannya membunuh dengan pisau, pembunuhan yang dia lakukan hampir semuanya meninggalkan jejak yang sama, luka di leher mereka. Pembunuhan yang disebut sebagai pembunuhan Whitechapel itu dilakukan di dekat distrik Whitechapel yang sebagian besar dihuni oleh penduduk miskin di SN, London antara 3 April 1888 sampai 13 Februari 1891. Para korban pembunuhan itu bernama Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Meski ada sumber lain yang mengatakan bahwa jumlah korban bahkan mencapai 11 orang. Hasil penyelidikan FBI pada tahun 1988 hanya dapat menganalisis bahwa setiap korban Jack the Ripper adalah peminum berat dan pekerja seks. Mereka semua menjadi sasaran karena paling mudah dihubungi dan dibunuh dengan cepat di pagi hari. Para sejarawan dan kriminolog yang tak terhitung jumlahnya, baik amatir maupun profesional telah berspekulasi akan identitas asli Jack the Ripper. Namun sepertinya Jack the Ripper telah membawa rahasianya sampai ke liang lahat. Yang kedua, kematian Black Dahlia. Seorang wanita ditemukan dalam kondisi benar-benar mengenaskan pada tahun 1947. Dia dibaringkan di trotoar dengan tubuh termutilasi dan tidak ada setetes darah pun yang mengalir. Wanita itu bernama Elizabeth Short, 22 tahun, yang menjadi berita utama saat itu. Media memberinya nama Black Dahlia, mengacu pada rambut hitam yang dimilikinya. Short adalah penduduk asli Massachusetts, Amerika Serikat, yang datang dari California dengan niat mengejar ketenaran. Jasadnya dibuang ke Los Angeles dengan tubuhnya yang dimutilasi secara profesional menurut FBI. Bagaimana calon aktris itu menemui ajalnya yang mengerikan, tidak ada yang tahu. FBI telah berupaya mencari tahu siapa pembunuh wanita itu dengan melakukan wawancara di seluruh negeri, namun tak ada seorang pun yang tampaknya tepat dilabeli pembunuh. Sampai sekarang, kasus Short masih belum terpecahkan. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Jumanto Channel. Buat yang sudah subscribe, terima kasih ya. Yang ketiga, Zodiac Killers. Pembunuh yang satu ini bukanlah pembunuh biasa. Bukannya menghindari sorotan media, dia justru mengincar perhatian publik dan menikmati momen ketika berhasil mengejek polisi dengan catatan yang ditinggalkannya. Zodiac Killer membunuh 5 orang secara acak di California Utara pada tahun 1968 sampai 1969. Meski mengklaim akan membunuh belasan orang lagi, namun hal itu tak pernah dikonfirmasi. Pembunuhan pertamanya dilakukan pada Desember 1968, ketika 2 remaja ditembak mati di tempat parkir. Selang 7 bulan kemudian, 2 orang lain ditembak di dalam mobil yang diparkir, meski 1 orang selamat.
Sejak itu, surat kabar lokal San Francisco Examiner mulai menerima surat dari seseorang yang secara anonim mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Surat kabar itu mengatakan bahwa surat yang mereka terima berisi pesan kode yang menjelaskan motif si pembunuh serta petunjuk bagi pembaca untuk mengetahui identitasnya. Pihak otoritas tidak bisa memecahkan kode tersebut. Zodiac Killer pun kembali melancarkan serangannya pada September 1969. Salah satu korban yang selamat dan yang lainnya meninggal. Sekitar 2 pekan setelah itu, pembunuh misterius itu kembali menyerang seorang sopir taksi berusia 29 tahun. Dan beberapa hari kemudian setelah itu, Zodiac Killer mengirimkan sepotong kemeja berlumuran darah ke kantor berita Chronicle. Hingga hari ini belum ada tersangka yang dapat dikonfirmasi dalam kasus tersebut. Departemen Kepolisian San Francisco mengatakan penyelidikan masih berlangsung. Yang keempat dan kelima, tewasnya rapper kulit hitam Tupac Shakur dan B.I.G. Kematian kedua bintang rapper itu terjadi di puncak karir dan persaingan intens antara label rekaman mereka. Banyak yang mengatakan bahwa kematian kedua rapper tersebut menandakan perseteruan label rekaman musik yang sudah berjalan terlampau jauh. Shakur tewas terlebih dahulu di Las Vegas pada 13 September 1996. Ketika itu, label rekamannya Death Row berseteru dengan pesaingnya, Bad Boy. 6 bulan setelah kematian Shakur, Christopher Wallace dari Bad Boy atau lebih dikenal dengan B.I.G., Biggie Small alias BG, terbunuh dengan cara yang sama, ditembak. B.I.G. tewas ditembak ketika meninggalkan pesta industri musik di Los Angeles, Amerika Serikat. Kedua superstar itu berteman ketika keduanya berada di bawah naungan label rekaman Bad Boy. Menurut FBI yang menyelidiki pembunuhan BG tetapi menutup kasusnya pada tahun 2005. Pertemanan keduanya renggang setelah Tupac masuk penjara atas dakwaan yang termasuk di dalamnya dakwaan pemerkosaan dan popularitas BG meningkat. Tupac kemudian beralih ke Death Row. Masih belum jelas apakah persaingan adalah motif di balik pembunuhan mereka, namun polisi bingung karena sebagian saksi tidak kooperatif. Yang keenam, pembunuhan Ratu Kecantikan, JonBenét Ramsey. Ratu Kecantikan yang masih berusia 6 tahun, JonBenét Ramsey ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah keluarganya di Colorado, Amerika Serikat. Peristiwa itu membuat geger komplek perumahan Boulder, Colorado, Amerika Serikat. Ramsey ditemukan tewas dengan kondisi naas, dipukuli dan dicekik, dan mulutnya yang tertutup lakban pada hari setelah Natal tahun 1996. Orang-orang mulai berspekulasi apakah orang tua Ramsey terlibat. Kronologinya, ibu dari Ramsey, Patricia, memberitahu polisi bahwa ketika dia bangun di pagi hari, putrinya hilang. Dia menghubungi 911 melaporkan penculikan putrinya dengan surat yang menuntut tebusan sebesar 118.000 US dollar. Beberapa jam kemudian, suami Patricia, ayah dari Ramsey, John, memberitahu polisi bahwa dia menemukan tubuh putrinya di ruang bawah tanah. Hasil otopsi mengungkap kematian bocah itu dikarenakan sesak napas akibat pencekikan dan diputuskan sebagai kasus pembunuhan. Pelaku pembunuhan JonBenét hingga saat ini masih belum ditemukan. Sehingga teori pembunuhan JonBenét terus bermunculan. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga berikan komentar sebagai bentuk support ke Jumanto Channel supaya dapat menghadirkan video yang lebih baik lagi. Atau kalau mau request cerita atau ngebahas apa, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.